neuropati untuk MNSI. Kalau kita pemeriksaan fisik syaratnya harus punya apa dulu? Hammer refleks. ya, hammer refleks. Semua pasti punya toh ya. Nah, untuk palu loh ya. Oh, jangan palu aja. Nih, kemudian harus punya namanya Garputala. Ini namanya Garputala. Ada frekuensi khusus yaitu 128 Hz. Tontonan dong. 128 ya. Nah, 128 Hz harus tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Rasanya Garputala ini adalah untuk mendeteksi apakah cutaneous refleksnya bisa merasakan getaran atau tidak. Saraf cutaneous. Cutaneous kan sarafnya ada di kulit. Bisa, Mas? Bisa. Oke, neuropati lagi. Ya. Nih, tidak boleh kurang. Karena 128 Hz itu merupakan frekuensi threshold. Threshold itu ambang rangsang untuk pasien-pasien dalam keadaan normal. Ini normal tuh pakai 128. Nek lebih kecil lagi, orang normal aja enggak bisa, apalagi yang neuropati. Ya, kalau lebih dari 128 ya bisa, tapi akhirnya tidak bisa digunakan untuk evaluasi. Gitu ya. Oke, ini monofilamen sapu hijau, bukan sapu hijau ya. Ini namanya monofilamen. Nah, ini harus ada ukurannya. Monofilamen ini harus berukuran 10 gram. 10 gram, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini untuk mendeteksi rangsang tekanan. Terasa, Mas? Terasa. Oke ya, terasa ya. Oke. Udah? Oke, sekarang pertanyaannya untuk pemeriksaan fisik harus ditanya, ya kan? Harus dilihat. Oke, bagaimanakah kondisi dari kulit yang ada di kaki tungkai bawahnya? Penampakannya bagaimana? Apakah normal atau tidak? Normal, belum tentu normal. Kita lihat satu persatu. Adakah deformitas? Kita lihat kanan dan kiri. Oke, ini ada kanan, ada kiri, ya kan? Deformitasnya apa? Tadi apa aja? Apakah berbentuk kapus, kerkot, terus pelautu, maltu, ya kan? Ada centang. Ditulis deformitasnya apa? Ya, ditulis di sini. Kanan berbentuk deformitas apa, kiri berbentuk deformitas apa, gitu ya. And then, apakah kulitnya kering dan ada halus atau pecah-pecah? Halus itu tebal dan pecah. Ada enggak? Oh, dilihat, enggak ada, kulitnya enggak kering, ya kan? Nah, kemudian apakah ada infeksi atau luka? Luka tapi pecah. Nah, ini berarti luka terbuka. Ada enggak luka terbuka? Ya, ada centang, ya kan? Kalau ada semua, berarti nilainya berapa? 1. Ada. Misalnya kebalik. Sorry sayangku. Pinjam ya. Kalau dia ada kelainan, berarti yang dicentang ya. Nilainya skornya 1. Kalau tidak ada kelainan, berarti nilainya 0. Bu, adanya cuma 1 aja deformitas, lainnya nggak ada. Tetap nilainya 1. Mau centangannya 1, 2, 3 tetap nilainya 1. Ngerti ya? Oke, skornya 1. Ulcernya tuh dilihat, yang ulcer kanan dan kiri ada atau tidak. Kemudian refleks pergelangan kaki. Refleks ini kita periksa, yang diperiksa adalah refleks tendon Achilles. Ya, nanti posisinya pada saat dia duduk. Kalau begini kan nggak bisa, ya. Nah, kanan kiri. Kemudian persepsi getaran. Persepsi getaran periksanya pakai Garputala. Ya. Nah, caranya begini. Tangan dulu. Oke, kita cobakan dulu. Bentar ya, bisa merasakan ya. Oke, ini saya mau periksa di telapak kakinya ya, tapi nggak boleh lihat. Anda harus mendeteksi ini
bagian kaki kanan atau kiri. Ya, lihat gambarnya. Mbak E turun Mbak Teta. No. Down. Nah itu, titik itu. Nah, di bagian itu yang kita periksa. Ya, itu adalah titik-titik yang akan kemungkinan terjadi gangguan sensoris. Ya. Tapi pasien nggak boleh nonton loh ya. Kiri kok kanan deh? Gua kiri. Nah, Kanan, dari tengah. yes, ya. Kanan. Gua jempol. Slow down. Right. Kiri. Kanan atas. Minimal pemeriksaannya adalah 3 area dari semua itu. Minimal 3 area. Boleh diperiksa semua Bu? Boleh. Kalau dia lolos semuanya berarti nilainya 0. Yang tidak ada, Bu Sila kebalik, tidak ada ini loh. Ya, tidak ada gangguan, artinya dia 0. Artinya dia mampu menjawab semua lokasi. Nah, kalau ada berarti dia 1. Kalau menurun tuh kayak gimana? Nah, gini. Kalau dari semua tempat dia salah, berarti dia ada gangguan. Skornya berapa? 1. Dari 3 tempat itu benernya cuma 1, berarti nilainya 0,5. Dari 3 tempat itu benernya cuma 2, berarti 0,5. Dari 3 ya, pokoknya betul siji wa betul loro, berarti nilainya 0,5. Itu ya. Dilihat kanan dan kiri. Sama seperti monofilamen. Ya, monofilamen ini juga sama. Pasiennya suruh merasa rasanya kayak gini ya. Apa? Satu ya? Oke, saya. Monofilamen ini bisa diatur kepanjangannya. Jangan begini. Kalau semakin panjang, kemampuan pasien mendeteksi sangat susah. Ya. Jadi kalau dia semakin pendek, semakin mudah. Jadi kita berada di tengah-tengah begini Pak Seni, ya. Oke ya Mas, kanan atau kiri ya Mas? Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Ya tepat, udah lolos semua. Bagus. Ya, jadi kalau saya seringnya proksimal, tengah, distal. Ya. Oke. Kalau ada kelainan tidak bisa menjawab sama sekali, berarti dia ada. Jadi nilainya 1. Ya. Kalau dia dari 3, benar ini siji boloro, berarti 0,5. Oke, Mas, menjumpai. Kita periksa gastrok. Achilles. Kenapa Achilles Bu? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa tendon Achilles Bu? Kenapa nggak tendon yang lainnya? Tendon patella? Karena kita akan mendeteksi bagaimanakah kondisi pembuluh darah periferal. Ya, yang paling ujung kan kaki kan? Iya. Sehingga kemungkinan suplai oksigen nutrisi ke bagian kaki inilah yang terhambat, yang berkurang. Dan penelitian mengatakan bahwa di daerah tendon Achilles ini pada pasien DM lebih sering terjadi kolagenase yang sangat tinggi. Kolagennya terlalu banyak. Karena apa? Karena orang DM kondisi kadar gula yang tinggi mengakibatkan inflamasi tubuh
yang secara terus Menerus. Nah, itu inflamasi terus berarti kan produksi kolagen secara terus menerus toh. Iya, buat Ya, sehingga terjadi kolagenase yang tinggi di daerah tendon Achilles sehingga mengakibatkan ankle-nya jadi kaku karena kolagennya banyak, jadi ankle-nya gak iso obat dengan leluasa ya, sehingga orang DM ankle-nya kaku ini hingga pada saat berjalan dia nggak bisa terjadi heel off, jump off, nggak bisa ya, maka jalannya seperti robot. Ini orang DM, jalannya gini ya, gait-nya akan begitu karena kaku ankle, maka mengakibatkan gait-nya atau speed-nya itu semakin lambat ya, speed-nya. Oke, gastro Achilles. Kalau tes Achilles nggak boleh posisi begini, ini posisi konsentrik kan, kalau konsentrik ditutup ya rambut. Nah, nggak keluar. Ini tendon ya. Iya. Tangannya begini. Nah, ya. Nah, untuk dolanan. Ini nih. Mbok sak kemengnya metu lah, ya. Iya. Jadi harus pegang Sangat. di bagian sepertiga distal lengan bawah, ya. Pegangi agak keseret loh. Nah, gini ya. Pas di tendon. Ini tendon. Ya, dipukul di tendon, tung gitu ya. Oke, kanan kiri. Jika Anda merasakan ditotok-totok mutune tung ya. Mutune mau lemah sekali berarti 0,5 sama sekali nggak bisa keluar. Ya berarti ya wes ya, 1 dia. Ya, 1. Nah, untuk pemeriksaan fisik total skornya jika yes atau positifnya adalah 2 dikatakan neuropati. Jika 2 atau lebih kan totalnya 8. Jika 2 atau lebih maka dia neuropati. Itu menurut Fieldman. Tapi ada juga referensi yang lain mengatakan 2,5. Ya, tergantung Anda menggunakan referensi yang mana. Gitu ya. Betul ya? Oke, praktek.